Halo, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bakteri. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Novi Indriani Surian dari nomor absen 29 kelas 10 MIPA 5. Pertama, kita akan memulai dari pengertian bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Bentuk dasar bakteri terdiri atas bentuk bulat atau korpus, batang atau basil, dan spiral atau spirulia, serta terdapat bentuk antara korpus dan basil yang disebut kokobasil. Secara struktural, tubuh bakteri tersusun atas 1. Kapsul atau lapisan lendir. Kapsul atau lapisan lendir adalah lapisan yang terluar dari bakteri yang menyelimuti dinding sel. Fungsi dari kapsul atau lapisan lendir adalah sebagai pelindung, menjaga sel agar tidak kekeringan, dan membantu pelekatan dengan sel bakteri lain. Pada bakteri patogen, kapsul melindungi bakteri dari pengaruh sistem kekebalan yang dihasilkan oleh sel tubuh inang. Yang kedua ada dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun dari senyawa peptidoglikan. Peptidoglikan adalah suatu polimer yang terdiri dari polipeptika pendek. Fungsi dinding sel ini untuk mempertahankan bentuk dari sel, memberikan sebuah perlindungan fisik, dan menjaga sel agar tidak pecah dalam lingkungan yang memiliki tekanan osmotik yang lebih rendah. Yang ketiga, membran plasma. Membran plasma tersusun dari senyawa fosfolipid dan protein yang bersifat selektif permeabel atau dapat dilewati oleh zat-zat tertentu. Fungsi membran plasma untuk membungkus sitoplasma dan mengatur pertukaran zat yang berada di dalam sel dengan zat yang ada di luar sel. Yang keempat ada mesosom. Mesosom adalah organel sel yang memiliki penonjolan pada membran plasma ke arah dalam sitoplasma. Fungsi mesosom adalah untuk menghasilkan energi, membentuk dinding sel baru saat terjadi pembelahan sel, dan menerima DNA pada saat konjugasi. Yang kelima, sitoplasma. Sitoplasma bakteri adalah cairan koloid yang mengandung molekul organik seperti lemak, protein, karbohidrat, garam-garam mineral, enzim, DNA, klorosom pada bakteri fotosintetis, dan ribosom. Fungsi sitoplasma sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi metabolisme sel. Yang keenam, ribosom. Ribosom adalah organel-organel kecil yang tersebar dalam sitoplasma dan berfungsi dalam sintesis protein. Yang ketujuh, granula dan vakuolagas. Umumnya, bakteri memiliki granula-granula yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan atau senyawa-senyawa lain yang dihasilkannya. Yang kedelapan, klorosom. Klorosom adalah suatu struktur lipatan yang ada di bawah membran plasma yang berisi klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya. Fungsi dari klorosom untuk memfotosintesis yang hanya terdapat pada bakteri fotosintetik. Yang kesembilan, flagela. Flagela adalah bulu cambuk yang tersusun dari senyawa protein yang terdapat pada dinding sel. Flagela berfungsi sebagai alat gerak. Sekarang kita masuk ke materi reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri dibagi menjadi dua, yaitu reproduksi bakteri secara aseksual dan reproduksi bakteri secara seksual. Reproduksi bakteri secara aseksual merupakan reproduksi dengan cara pembelahan biner. Pembelahan biner ialah pembelahan yang dimana bakteri tersebut terbelah menjadi dua bakteri sama atau identik. Yang kedua, reproduksi bakteri secara seksual. Reproduksi bakteri secara seksual terdapat tiga cara, yaitu 1. Konjugasi ialah pemindahan secara langsung materi genetik di antara dua sel bakteri tersebut melalui jembatan sitoplasma. Yang kedua, transduksi ialah pemindahan materi genetik yang dimana dilakukan dengan perantara bakteriofag atau dapat disebut dengan virus yang menyerang bakteri. Yang ketiga ada transformasi, ialah rekombinasi gen yang dimana terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dan bakteri lain yang dilakukan oleh suatu sel bakteri.
Dan di sini saya mempunyai 5 contoh bakteri. Yang pertama, Lactobacillus acidophilus, yaitu bakteri ini ditemukan di dalam yogurt. Yang kedua, Staphylococcus aureus, bakteri ini ditemukan pada kulit kita. Yang ketiga, ada Escherichia coli, bakteri ini ditemukan dalam usus kita untuk membantu pencernaan. Yang keempat, Enterobakteri, bakteri ini memiliki manfaat untuk bakteri pengurai. Yang kelima, Acetobacter silinium, bakteri ini memiliki manfaat untuk produksi nata de coco. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.